Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artati Elvia. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 2, di mana pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi mengenai peran guru dan implementasinya dalam pengajaran bahasa Inggris, di mana materi ini terdapat dalam mata kuliah profesi keguruan. Baik, sebelum menjelaskan lebih rinci, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Astisa Anggiliani, yang kedua, Ayu Andira, dan yang terakhir, Sri Mulyana. Baik, pada kesempatan kali ini adapun capaian materi pembelajaran yang terkait dengan peran guru dan implementasinya dalam pengajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu tentang peran guru. Yang kedua, problematika pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah mengenai problematika. Kemudian, sebelum saya memasuki menyebutkan peran-peran guru, ada beberapa pakar pendidikan, diantaranya Sodijarto pada tahun 1993, Amin Jaja pada tahun 1991, dan Samiawan pada tahun 1991. Sodarto mengatakan bahwa peran guru dalam proses belajar mengajar yang berlangsung saat ini tidak berpengaruh langsung terhadap mutu hasil belajar maupun kualitas proses belajar, maka peran guru harus diubah. Kemudian menurut Amit Jaja dan Seniawan menyatakan bahwa ide perubahan peran guru sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pada saat ini kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial modern yang ada pada era sekarang ini. Baik, kita masuk pada peran guru. Ada 4 peran guru dalam menurut Gerstner DKK pada tahun 1995 menyatakan ada 4 peran guru dalam praktik pendidikan. Di antaranya yang pertama itu guru sebagai pelatih, dan yang kedua guru sebagai konselor, yang ketiga guru sebagai manajer pembelajaran, dan yang terakhir guru sebagai partisipan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih, menurut Jasnes, peran guru adalah sebagai pelatih atau coach. Sebagai pelatih, guru bertugas membantu siswa menemukan cara mereka sendiri dalam menyerap dan memahami ilmu pengetahuan. Guru sebagai pelatih harus mampu mendorong dan memotivasi siswa untuk belajar, bukan hanya memaksa siswa belajar. Di sini guru sebagai pelatih sangat diperlukan, karena guru tidak hanya memberikan instruksi atau memberikan info mengenai materi yang akan dipelajari, tetapi di sini guru bertindak sebagai pelatih, guru yang merencanakan, menemani sampai memahami siswa untuk masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Contohnya dalam hal sepak bola, di mana pada contoh ini pelatih di sini dimaksud adalah dia yang memberikan rencana, yang menemani siswa untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita melangkah pada guru sebagai konselor. Guru sebagai konselor tidak mungkin membangun motivasi dan inspirasi untuk belajar tanpa terlebih dahulu memiliki hubungan akrab dengan siswanya. Oleh karena itu, Gerstner DKK mengemukakan suatu alternatif, yakni dengan membuat kelompok-kelompok yang kecil yang beranggotakan sekitar 6 orang agar guru dapat menjalin hubungan dekat dengan siswanya, di mana guru sebagai konselor ini mampu mendekatkan dirinya dengan siswa-siswa yang ia didik, sehingga dia memahami karakter, dia memahami sifat-sifat dari seorang siswanya, sehingga dia mampu menjelaskan atau memaparkan materi sesuai dengan karakter dari siswanya tersebut. Kemudian yang ketiga, guru sebagai manajer pembelajaran.
Guru sebagai manajer pembelajaran yaitu guru mengatur dan mempersiapkan materi secara terstruktur dengan rapi dan mengajarkan di dalam kelas. Kegiatan mengajar seperti ini memang biasa menyenangkan baik bagi siswa maupun bagi guru. Akan tetapi kurang merangsang keingintahuan dari seorang siswa. Akan tetapi bahkan sering merasa tak mempunyai kebebasan, bahkan guru merasa tidak mempunyai kebebasan dan waktu yang cukup untuk memperhatikan setiap siswa secara individual. Akan tetapi untuk mengatasi masalah tersebut, guru kemudian mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia. Guru juga harus mengawasi dan mengkoordinasi para siswa yang terkait dengan media pembelajaran yang ia terapkan di dalam proses belajar tersebut. Di sini guru dapat sebagai peran mengatur pembelajaran, mengatur jalannya pembelajaran dengan memanfaatkan media yang ada seperti media teknologi yang sekarang banyak digunakan oleh guru-guru atau pelajar atau pengajar. Di sini guru dapat mengkoordinasi, dapat mengatur semua siswa agar dapat bekerja dengan optimal, agar dapat berproduksi dengan baik. Kemudian yang terakhir, guru sebagai partisipan. Sebagai partisipan, guru tidak hanya berperilaku mengajar, akan tetapi guru berperilaku belajar dari interaksi sebagai siswa. Pertukaran informasi antara guru dan pihak lain sangat diperlukan, terutama untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Nuansa kesendirian guru dalam proses belajar ini menjadi tugas yang dapat diatasi dengan membentuk tim teaching, di mana pada peran guru sebagai partisipan ini dia dapat menempatkan dirinya sebagai pengajar dan sebagai siswa, sehingga guru tidak memiliki kesendirian atau tidak merasa bahwa dia hanya sebagai memberikan informasi, tetapi dia juga dapat bertugas sebagai guru atau dapat berinteraksi dengan siswanya, sehingga siswa dapat dengan baik menangkap apa-apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut, karena dia dapat menempatkan posisinya sebagai guru ataupun sebagai siswa. Baik, inilah 4 peran guru yang sempat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan problematika pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa pendidikan saat ini masih belum memuaskan. Tingkat pencapaian kurikulum untuk semua bidang studi secara umum belum tercapai dengan baik, termasuk dalam bidang studi bahasa Inggris. Nah, masalah pertama yakni masih banyak siswa yang menganggap bahasa Inggris sebagai momok yang menakutkan, menyebalkan, dan membosankan. Ya, banyak siswa yang ribut, bolos, dan bahkan sebagian siswa tidak mengenal nama guru mereka. Nah, kondisi-kondisi pengajaran seperti inilah yang mungkin menjadi penyebab rendahnya mutu proses belajar mengajar, yang kemudian berakhir pada kegagalan belajar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pemikiran-pemikiran baru agar dapat memperbaiki proses belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok saya. Pemecahan masalah. Munculnya perspektif baru mengenai peran guru menimbulkan inspirasi untuk mengemukakan salah satu alternatif pemecah masalah dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah, yaitu dengan merancang secara mendasar mulai dari perumusan tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Pada bagian ini dikemukakan contoh model perancangan
pengajaran membaca bahasa Inggris yang disesuaikan dengan perspektif baru tentang peran guru. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa pengajaran bahasa pada umumnya adalah untuk membekali pelajar dengan 4 keterampilan berbahasa, yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Namun demikian, ada prioritas tertentu yang menekankan pada keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Di Indonesia, sesuai dengan kebijakan kurikulum bahasa Inggris SLTP maupun SMU 1994, prioritas dibuat agar pengajaran bahasa Inggris menekankan pada keterampilan membaca. Ini beralasan karena setelah tamat SMU, pembelajar yang meneruskan pada perguruan tinggi dituntut untuk mampu membaca berbagai literatur perkuliahan yang berbahasa Inggris. Tujuan pembelajaran membaca bahasa Inggris semestinya diarahkan agar siswa terbiasa dan terampil membaca aneka macam reading passage yang bermuatan informasi-informasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, pemilihan materi ajar. Nah, pemilihan materi ajar ini terbagi dua. Yang pertama, sumber materi. Yang kedua, tema materi. Sumber materi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, materi pembelajaran hendaknya diambil dari materi-materi yang bersifat autentik atau authentic materials. Materi autentik ini adalah materi yang terdapat pada dokumen-dokumen asli yang ditulis oleh penutur aslinya. Tulisan-tulisan yang terdapat dalam ensiklopedia, surat kabar asing, majalah asing, dan buku-buku yang ditulis oleh penutur asli. Contoh dan materi autentik yang dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi pengajaran reading pada kelas bahasa Inggris biasanya bacaan-bacaan yang terdapat dalam ensiklopedia, karena cenderung lebih sederhana dibandingkan bacaan yang terdapat dalam koran atau majalah asing. Kemudian yang kedua, tema materi. Kurikulum 1994 yang menganut pendekatan kebermaknaan telah memberi peluang kepada guru untuk menyelesaikan diri dengan peran baru guru. Dalam kurikulum ini, sebagaimana dinyatakan oleh Huda, guru bahasa Inggris tidak terikat dengan penggunaan buku teks yang disiapkan oleh birokrat. Dengan demikian, guru bebas menentukan materi sendiri untuk disajikan kepada siswanya. Dan setiap tema dapat dirinci ke topik-topik. Sebagai contoh, dalam mengajarkan materi membaca tema sports, guru dapat memberi kebebasan pada siswa baik secara individual maupun secara kelompok untuk mencari sendiri topik-topik yang berkaitan dengan sports. Dengan kebebasan ini, ada kemungkinan siswa lebih bergairah untuk belajar dan terlatih untuk menemukan sendiri informasi-informasi yang mereka minati dan butuhkan. Dan tanpa disadari, mereka terlatih membaca wacana bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyana. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa pemecahan masalah dalam mengatasi problematika pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, yang kedua mengenai pemilihan materi ajar, yang ketiga mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini peran guru sebagai pelatih, konselor, manajer pembelajaran dan partisipan dapat digabungkan ke dalam strategi pembelajaran sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut, yakni yang pertama, guru memperkenalkan materi yang akan diberikan. Nah, di sini guru harus mampu memperkenalkan materi semenarik mungkin agar siswa dapat lebih mengenal materi tersebut. Sebagai contohnya, guru dapat memaparkan beberapa gambar untuk agar siswa mendapat gambaran mengenai materi yang akan dibahas. Nah, yang kedua, guru memimpin brainstorming untuk mengaktifkan skemata. Brainstorming yaitu suatu teknik mengumpulkan beberapa gagasan
secara berkelompok dan mencari penyelesaian dari suatu masalah. Nah, kemudian skemata yakni siswa mulai membandingkan pengetahuan yang telah didapat mulai saat siswa diperkenalkan kepada materi sampai pada saat dia diskusi. Nah, yang ketiga yakni guru membimbing dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan jelasan mengenai topik yang mereka pilih. Nah, di sini guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih berbagai macam referensi seperti yang ada di perpustakaan, buku mengenai materi yang diajarkan, atau bisa melalui situs online. Nah, yang keempat yaitu guru meminta laporan kepada masing-masing individu atau kelompok siswa tentang informasi yang didapat. Nah, beberapa pertanyaan yang bersifat menggali informasi mungkin perlu dilontarkan kepada mereka agar dapat menjawab secara rinci, dan itu juga membantu siswa untuk lebih mengerti mengenai materi yang dibahas. Nah, yang keempat yakni evaluasi. Kegiatan evaluasi yang diberikan guru harus bervariasi. Hal ini karena siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang lebih dominan atau lebih pintar pada saat reading, menjawab soal-soal mengenai reading. Ada siswa yang lebih dominan saat writing, ada yang lebih dominan saat listening. Nah, di sini guru harus mampu memvariasikan soal evaluasi yang diberikan. Nah, aktivitas pembelajaran yang bervariasi, kemudian evaluasinya juga bervariasi. Hal ini dapat memberikan dampak positif kepada siswa. Dengan menerapkan pemecahan masalah seperti yang dipaparkan tersebut, diharapkan siswa tidak lagi menjadikan bahasa Inggris sebagai momok yang menakutkan. Nah, faktor motivasi juga sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam mempelajari bahasa asing. Nah, demikianlah materi yang kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 2, memohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung teman-teman, dan jika masih ada yang kurang jelas mengenai materi kami, silahkan ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.